Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya untuk mereview buku Peminov ya, pembelajaran inovatif. Jadi di sini ada referensi buku yang menurutku juga lumayan lengkap ya di sini. Jadi judulnya model-model pembelajaran inovatif. Jadi di sini ada teori sama implementasinya. Nah, ini cover bukunya kayak gini, ini nama pengarangnya. Untuk penerbitnya sendiri yaitu dari Raja Wali Pers. Nah, jadi ini buku terbitan tahun 2020 dengan 234 halaman. Bukunya berukuran 23 cm, jadi kalau dibaca itu lumayan enak sih, jadi nggak terlalu kecil. Dan kertasnya pakai kertas putih, kayak HVS gitu. Nah, jika dilihat-lihat ini, untuk daftar isinya sendiri, kalau di mata kuliah pembelajaran inovatif 1 dulu itu, kalau pakai buku ini lumayan lengkap juga, tetapi lebih lebih banyak keluar di pembelajaran inovatif 2. Kalau di pembelajaran inovatif 1, buku ini nggak terlalu keluar sih kalau di pelajarannya kayak gitu. Nah, jadi kalau daftar isinya sendiri yaitu seperti ini. Ada beberapa model pembelajaran. Nah, di sini di awal-awal juga dijelaskan mengapa perlu dilakukan inovasi, pendidikan abad 21 itu seperti apa, inovasinya itu apa, kayak gitu. Jadi nanti di setiap model pembelajaran itu pasti ada definisinya apa, tujuan apa, karakteristiknya bagaimana, kemudian ada sintaks-sintaksnya di situ dan dijelaskan secara jelas tugas-tugasnya kayak apa, nanti secara singkat itu summary-nya kayak apa, kayak gitu. Jadi akan dijelaskan secara rinci tentang suatu model pembelajaran yang ada di sini. Dan ada kelemahan sama kelebihan juga. Dan di sini juga ada landasan pengembangan. Jadi di sini ada landasan teoritis sama praktis ya kayak gitu. Nah, di sini misalkan kayak model pembelajaran sosial. Yang bawah sendiri itu kan ada jenis-jenis model pembelajaran kooperatif kayak gitu. Jadi ini cenderung keluar di mata kuliah pembelajaran inovatif 2. Kemudian untuk model pembelajaran berbasis masalah sendiri yaitu PBL, Problem Based Learning. Jadi di sini dijelaskan secara rinci, ada sejarahnya itu gimana, kenapa kok bisa tercipta model pembelajaran seperti itu, dan ada faktor pendukung sama penghambatnya. Nah, jadi langsung saja bisa kita lihat isi dalam bukunya itu secara singkatnya kayak gimana. Tapi kalau menurutku ini cocok sih kalau misalkan digunakan untuk pembelajaran inovatif 2. Nah, jadi kalau misalkan saat menjelaskan fase-fase itu biasanya dibentuk tabel kayak gini ya. Jadi lebih jelas aja kalau menurutku. Jadi mulai fase 1, 2, 3, 4, 5 itu nanti sudah tertulis kayak gini ya. Jadi ada poin-poinnya itu ngapain aja untuk fase 1, fase 2 dan seterusnya kayak gitu. Dan ada juga perilaku gurunya itu kayak gimana. Kan biasanya kalau dalam pembelajaran inovatif itu kalau kita disuruh membuat RPP itu kita membutuhkan sintaks kan. Jadi kalau di sini sintaksnya itu sudah tersedia, maka tinggal kita tulis aja, nanti kita jabarkan sendiri atau kita tambahi kayak gitu. Nah, dan di sini untuk penulisan sumber-sumber atau referensinya itu sangat lengkap. Jadi kalau dibuat untuk referensi itu sangat cocok sekali ya. Nah, jadi di dalam buku ini itu kayak gini penulisannya. Jadi setelah ada gambaran singkat, kemudian ada juga penjelasannya secara rinci itu kayak gimana. Nah, yang tak bilang tadi itu di dalamnya juga ada teori-teori sama landasan kayak gitu, landasan praktis atau penlandasan teori kayak gini. Jadi tadi kan itu kan secara umum itu membahas tentang tiap-tiap model pembelajaran. Tapi di sini juga ada di pembelajaran sebelumnya di teori belajar itu nanti di sini juga dibahas secara simpel
dari berbagai tokoh-tokoh terkenal yang biasanya disebutkan dalam beberapa mata kuliah. Jadi di sini menurutku sangat membantu untuk mata kuliah ya. Tapi di sini itu lebih ke pembelajaran inovatif 2 bukan ke inovatif 1 kayak gitu. Dan ini kalau beli buku ini itu nanti keuntungannya bisa dibuat teori belajar sama pembelajaran inovatif 2. Nah, jadi di sini dijelaskan secara singkat tahap-tahapnya apa kalau PAC kayak gitu. Nah, jadi di sini nanti setelah dijelaskan kayak gitu, jadi tadi kan bukunya kan sekitar 200-an halaman ya. Jadi itu cukup tebal juga sih. Mungkin kalau diukur itu ketebalannya itu sekitar 1,5 senti lah kayak gitu. Dan kertasnya juga enak dibaca. Tapi kelemahannya di sini itu dulu itu belinya waktu pembelajaran inovatif 1, jadi tak kira keluar di inovatif 1, ternyata yang keluar cuman beberapa aja, jadi nggak keseluruhan, kayak cuman 30% aja gitu yang keluar. Tapi waktu pembelajaran inovatif 2 semuanya ada di sini ya kayak gitu. Jadi cukup membantu juga buku ini. Ini dulu kalau nggak salah belinya juga nggak terlalu mahal juga sih. Normalnya buku antara 30-40-an lah kayak gitu. Jadi di sini sudah dijelaskan, mungkin kalau yang ingin melihat daftar isinya bisa dilihat-lihat lagi supaya yakin apakah buku ini itu bagus atau enggaknya kayak gitu. Tapi kelemahan buku ini itu tiap-tiap berbagai model itu nggak mencantumkan sistem penilaian, walaupun di sini itu ada sistem penilaian PBL kayak gitu. Tapi untuk penilaiannya itu nggak rinci. Misalkan kayak di RPP itu tiap-tiap model pembelajaran itu kan harus ada sistem penilaiannya itu kayak gimana gitu, ada poin-poinnya kayak gitu. Tapi di sini nggak dijelaskan dan cuman ada beberapa aja secara umum. Jadi cuman berupa kalimat apa namanya, nggak dijelaskan secara angka-angkanya contohnya seperti apa kayak gitu. Tapi di sini kalau untuk penerapannya dijelaskan secara detail. Bagusnya di situ. Mungkin sekian yang dapat tak jelaskan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.